Halo teman-teman, untuk pertama kalinya Binara TV di bawah naungan Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima, kita membuka program baru nih untuk bisa memberikan informasi yang lebih inspiratif lagi tapi dalam ranah pendidikan, yaitu Binara Edi. Dan untuk pertama kalinya juga di program pertama ini kita berhasil mengundang salah satu narasumber yang cukup famous. Pertama dari sisi sekolah menengah kejuruan di daerah Bekasi dan Cikarang, yaitu SMKN 2 Cikarang Barat. Dan kali ini saya betul-betul harus berterima kasih kepada narasumber yang sudah datang pada kali ini, yaitu Mbak RD Nuni Kusmayanti. Ya. Selamat datang Mbak Nuni. Iya, selamat datang Pak Amri. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Jadi teman-teman perlu tahu kalau Mbak Nuni ini adalah ketua jurusan animasi yang cukup berprestasi di SMKN 2 Cikarang Barat. Mbak Nuni, makasih ya sudah sama-sama hadir di Binara Edu. Sama-sama. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol singkat nih. Tentu kaitannya dengan secara personal dulu. Pertanyaan saya yang pertama mungkin Mbak Nuni, sekarang kan Hari Guru, ya. 25 November. Kenapa memilih profesi sebagai guru? Yang notabene kan kadang-kadang kita suka, nggak sabaran menghadapi banyak sekali antusiasme atau emosional dari anak-anak muda sekarang. Gimana? Kenapa memilih menjadi guru? Kalau kata orang tua saya, sebenarnya saat saya masih kecil, saya pernah terucap kepada orang tua bahwa nanti kalau sudah besar saya mau jadi guru gitu. Oh, jadi, itu pernah tercetus ya? Dan itu taunya mungkin setelah saat ini sudah cukup berumur ya. Cukup berumur, jadi sempat ngobrol gitu, kayak review masa waktu kecil dan sebagainya sama adik-adik gitu ya. Kenapa saya bisa jadi guru? Memang kata orang tua saya sih seperti itu. Jadi sejak kecil saya sudah sempat terucap nanti kalau udah besar pengen jadi guru aja kayak gitu. Nah, tunggu. Dari dulu udah tercetus kata guru. Iya. Nah, sekarang pas sudah menjadi guru, apa yang dirasain? Kalau saya, atau enggak dong, tetap semangat gitu. Saya juga sempat bertanya, mungkin waktu kecil itu umur berapa kan? Mungkin apakah SD, SMP, SMA atau pas kuliah gitu. Nah, memang setelah saya flashback waktu SD, alasannya pasti karena pengalaman belajar sih. Pengalaman belajar saya itu sangat menyenangkan, ketemu sama guru-guru yang sangat inspirasi, ingin gitu melihat kok guru saya dengan pelajaran yang cukup berat saat itu. Waktu SMP ada pelajaran sejarah yang harus menghafal dan sebagainya, tapi disajikan dengan begitu nyaman dan ada pengalaman belajar yang menarik buat saya. Terus juga ada pengalaman ketika SMK ketemu dengan guru-guru yang saat itu dengan trennya tapi juga menyampaikan materi dengan sangat nyaman buat kita. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya menjadi kayaknya seru ya kalau jadi guru gitu. Selain kita bisa bermanfaat buat orang lain, pun kita bisa ya pastikan balasannya lebih dari apapun ya. Amin. Gitu, insya Allah gitu. Oke, berarti kalau saya tadi dengar ceritanya, berarti dari dukungan keluarga itu sangat sangat support banget gitu ya. Sih, pasti. Nah, salah satu bentuk dukungan dari keluarga apa tuh kira-kira? Orang tua saya itu demokratis, jadi sejak saya sekolah itu tidak pernah memaksa untuk belajar. Misalkan ada target ranking gitu kan, jadi memberikan kesempatan untuk saya silakan belajar dan memberikan hanya mengingatkan saja gitu dan memberikan kita keleluasaan untuk belajar sampai akhirnya kita seiring waktu mulai sadar bahwa fungsi belajar itu buat apa gitu. Nah, itu yang menurut saya itu support besar, karena saya merasakan support yang paling real itu kan tidak hanya dari apa yang disampaikan orang tua ya, nasihat, tapi perilaku orang tua ke kita itu yang membuat kita sadar bahwa ternyata proses belajar hingga menjadi seorang
karena proses belajar yang menyenangkan dari lingkungan di keluarga, di sekolah juga, itu yang membuat saya merasa oh ternyata profesi guru itu sesuatu yang sangat Keren. ya gitu. Keren ya. Karena ya itu supportnya itu real gitu. Nah, kan tadi bicara soal ranking. Sekarang ranking berpengaruh nggak sih buat masa depan orang gitu? Ranking kalau Ini dari pengalaman ya kan. Iya. Jadi kan ada nih yang rankingnya di sekolah tinggi, tapi pas pelaksanaannya dia di aktivitas sehari-hari ternyata tidak banyak ya, tidak banyak yang sesuai dengan cerminan rankingnya. Tapi menurut Mbak Nuni gimana sekarang? kalau saat dulu dengan metode yang kurikulum yang saya rasakan dalam proses pembelajaran, manfaatnya saya rasakan gitu. Karena kita jadi termotivasi. Tapi di satu sisi lain juga hal tersebut harus disosialisasikan dengan baik ke keluarga, ke guru juga, ke kurikulum yang membentuk suatu sekolahnya, sehingga kita bisa mensosialisasi fungsi ranking itu untuk apa gitu. Saat itu karena memang proses lingkungannya itu nyaman, jadi ranking itu bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur pembeda gitu, tapi menjadi kita sebagai siswa itu termotivasi, ih temen ranking 1 nih gitu, kayaknya kita termotivasi gitu untuk bisa minimal di bawahnya gitu, atau bagaimana lah mengikuti ya gitu. Tapi untuk saat ini dengan perubahan kurikulum di mana ranking itu tidak ditampilkan, itu pun nggak ditampilin tidak ya? ditampilkan sama sekali. Itu pun menjadi salah satu hal yang bagus juga gitu. Kembali lagi kita sebagai guru, sebagai pihak yang mensosialisasikan kenapa sih ranking itu tidak ditampilkan. Jadi sebenarnya apapun kebijakan terkait ranking ada atau tidak itu tergantung kita menyampaikannya gitu. Sehingga nanti manfaatnya apa, terus ketika ada manfaatnya apa, ketika tidak ada manfaatnya apa. Jadi hal sesuatu tuh ada sebab akibat gitu, jadi nggak jadi harus oh beda ya kalau anak dulu itu ada ranking jadi semuanya pada semangat, ya nggak juga gitu. Kita harus kan kalau kita mengajar itu harus sesuaikan dengan zamannya ya, jangan disamakan gitu. Jadi fleksibel aja sih gitu. Yang penting kita sampaikan, sosialisasikan bahwa ketika ada ranking bagaimana, ketika tidak ada ranking bagaimana gitu. Oke, nih berarti buat teman-teman siswa ya ataupun juga guru yang lain, bahwasannya tekanannya pada kalau siswa mendapat ranking ya dia bisa jadi termotivasi. Betul. Baik yang belum dapat ranking maupun yang sudah ranking, gimana caranya dia bisa bertahan di nilai yang seperti itu. Atau juga mungkin yang belum dapat ranking, lihat ya nanti saya akan kejar gitu ya. Dan juga bukan menjadi kita menjadi nggak konsisten kan? Kan memang harus konsisten. Ada yang untuk mempertahankan, ada yang juga untuk terus berusaha mengejar nilai-nilai atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah kembali tips kan ada banyak juga, terutama di Bekasi Cikarang. Pengennya ya udah kerja di industri gitu. Betul. Ya. Kenapa harus pilihannya menjadi guru gitu? Tadi selain dukungan keluarga, dan kenapa kok bisa ceritanya nyampe guru di SMKN 2 Cikarang Barat? Takdir sih. Qadarullah ya, sudah takdirnya. Jadi memang karena kapan sih itu, tahun berapa? Kalau ke SMK 2 Cikarang Baratnya tahun 2015. 2015. Jadi sebenarnya masih nyemplungnya tuh baru banget. Jadi kayak ya baru banget lah, belum banyak asam manis kehidupan di dunia pendidikan. Tapi gitu. Udah cukup lah, maksudnya 5 tahun memahami dinamika pendidikan, terutama di sekolah menengah kejuruan kan. Atau sebelum di SMK 2 Cikarang Barat ada di lembaga pendidikan lain? Iya, jadi ada memang juga. Ya loncat-loncat gitu. Jadi abis lulus mengabdi gitu dengan status honorer gitu di salah satu sekolah menengah atas. Saat itu memang mengajar TIK gitu. Qadarullah dapat kesempatan di SMK 2 Cikarang Barat, alhamdulillah gitu ya, ke kejuruan gitu. Jadinya pengalaman yang berbeda di SMA dan SMK, tapi seru sih dua-duanya. Nah, berarti kan kita ngelihat ada dua arah ya. Kan sekarang ini udah mulai ada dua arah, antara SMA sama SMK. Betul. Dan Mbak Nuni udah dua-duanya mengalami pengalaman
yang ada di situ ya kan. Iya. Nah, tertarik Ya, banyak juga sih. di SMK kan. SMK kan katanya lebih praktiknya lebih banyak. Iya. Gitu kan. Nah, berarti kan sebagai guru praktik terutama di bidang animasi kan intens banget tuh ke siswanya kan. Itu gimana respon keluarga misalkan? Mbak Nuni kok kamu pulangnya lama segala macam. Emang ngapain sih di sana? Kan banyak orang yang belum tahu ya bahwa produksi atau persiapan produksi untuk bikin film animasi walaupun levelnya SMK ternyata kan butuh waktu yang cukup. Gimana menurut tanggapan? Lebih ke personal nih ya. Iya, personal dulu. Support system di keluarga gitu kan. Yaitu kembali lagi kan kita ya harus mengkomunikasikannya dengan sesuai dengan target yang mau dikomunikasikan nih. Misalkan dari lingkup keluarga, kalau kita jelaskan teknis kan juga apa sih gitu kan, tapi lebih ke personal kita, dan kita harus menjamin mutu juga. Artinya ada kewajiban di satu sisi yang menjadi amanah kita sebagai guru dengan waktu yang harus loyal gitu ya di tempat kita bertugas, di satu sisi juga tugas yang dunia akhirat nih gitu ya di rumah kan gitu. Nah, jadi kita walaupun pada akhirnya dalam perjalanannya pasti ada waktu yang saling dikorbankan gitu satu sama lain kan. Tapi ya kita harus menjamin mutu itu gitu. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dimanapun gitu. Jadi kualitasnya dijaga gitu. Di rumah kita jaga sehingga ketika ada keperluan yang harus urgent memakan waktu banyak di luar keluarga kita yang inti, itu tidak menjadi satu permasalahan gitu. Nah itu solusinya pasti setiap keluarga punya metodenya masing-masing. Dan alhamdulillah karena niatnya baik dan itu menjadi amanah yang juga tidak bisa dilepas karena kan sudah disumpah nih ya. Jangan sampai kita disumpahin gitu sama siswanya karena gurunya menghilang gitu kan. Oke, sebentar aku potong. Ini tadi dari support keluarga. Nah sekarang saya mau bahas soal manajemen waktu nih. Iya. Sudah mengajar kan, terus kemudian di vokasi pula, banyak prakteknya SMK lah. Lalu kemudian kajur juga, tentu berhadapan juga dengan relasi dengan teman-teman guru yang mungkin lebih senior gitu ya. Nah manage waktu, manage macam-macam tipsnya gimana tuh? Ada tips kalau nggak? ditanya tipsnya, saya bingung nih, karena kadang trial error kan. Nggak kan kadang-kadang ada juga guru yang ngajar doang gitu, tapi sudah stres gitu ya, mungkin dengan administrasi dan lain-lain. Tapi kan Mbak Nuni juga harus memikirkan banyak hal kan. Makanya mungkin ada tips khusus buat teman-teman penonton, terutama guru dan teman-teman siswa supaya bisa mengatur waktunya sesuai skala prioritas mungkin. Ada tips nggak? Pertama, tips ala Mbak Nuni. Tipsnya sering malu ya, karena memang nggak sesempurna itu juga. Cuma kalaupun bisa bermanfaat ya informasi yang saya sampaikan. Yang pasti sih kembali lagi ke niat. Oke, niat. Apapun kegiatan kita, niatkan itu karena ibadah. Luar biasa. Ya. Jadi kalau misalkan kita ibadah, ya apapun masalahnya pasti akan ada solusi. Karena kita kan cuma bisa berusaha aja kan, hasilnya kan yang menentukan Allah gitu kan, gitu sesuai keyakinan kita masing-masing. Kedua, ketika niat itu sudah dilandasi dengan hal yang positif, kita kan juga diberikan akal kan, di akal skala prioritas. Nah, dan waktu itu pasti setiap orang sama 24 jam. Betul. Gitu. Hanya saja ketika kita ingin berupaya lebih, maka waktu istirahat kita kan pasti harus berkurang dong. Betul. Nah, itu yang harus menjadi pembeda aja. Orang yang sukses walaupun waktunya 24 jam tapi pasti ada waktu tidur dia yang dia korbankan gitu. Gitu sih. Oke, jadi tipe begadang, tipe lembur mungkin ya dalam upaya untuk mempelajari sesuatu, mengejar sesuatu yang diinginkan, ya itu sah-sah aja sejauh manfaat yang diterima buat diri sendiri, buat orang lain juga bisa dirasakan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang kaitannya dengan gimana caranya Mbak Nuni sebagai ketua jurusan di SMKN 2 Cikarang Barat ternyata prestasinya banyak banget. Jadi kita akan bicara ke situ setelah ini.
ya dari setiap tahap demi tahap itu mau tidak mau mereka harus mengikuti pola animasi. Dari mulai mereka PKL, mereka tuh harus ke industri animasi. Tidak terpengaruh gitu, malah lagi hektik banget kan industri animasi yang tekan kita tuh, mereka pandemi itu malah mereka lagi hektik banget untuk bikin project ini, project itu.